Salam jumpa saudara-saudara sekalian dan salam pemenang. Salam menang. Nggak apa-apa itu biasa. Dalam live show salah. Tadi ada yang malah salam sehat katanya gitu. Santai aja Mbak Unan. Hari ini saya bersama dengan Mbak Unan teman-teman sekalian. Dan seperti Anda lihat di background kita, anak sekarang tuh taunya itu emoji, emoticon katanya. Ya itu kalau dalam dunia internet tuh karena nggak pernah jumpa fisik, nggak bisa lihat muka, akhirnya dia kirim gambar-gambar yang mencerminkan perasaan emosinya dia gitu. Nah Mbak Unan, kenapa sih kita harus mengelola emosi itu, managing emotion itu? Ya, Ya, mungkin Mas Eko kalau ya. sebelum kita ke pengelolaan Emosi emosi, ya. kita ke emosi dulu ya. Apa sih emosi itu gitu ya? Kalau kita bicara emosi, kadang orang udah langsung, nih aku lagi emosi nih, gitu ya. Memangnya Malah emosi, declare. ya, memangnya emosi itu cuma marah, Ya, enggak ya, ya. ya, ya, Emosi ya. itu ada yang enak-enak kok. Ya. Ada gembira, Ya. ya, ada jatuh cinta, Emosi jiwa ya, lagunya itu. ada dendam, Ya. diem-diem tapi dendam gitu. Diam-diam dendam, ya. Nah, kalau kemudian kenapa harus dikelola supaya nggak salah gaya, Mas? Wah gimana tuh salah gaya? Menarik tuh ada salah gaya, hati-hati ya. Ya, Iya. soalnya kalau misalnya dia lagi diakui nih prestasinya sama Iya. orang, Mm-mm. dia gembira banget. Mm-mm. Dia nggak lihat kiri kanan tuh, Mm-mm. kirinya lagi sakit gigi, Oke. kirinya lagi sakit hati, Iya. gitu ya. Nah, dia kenapa sih kalian nggak mendukung aku? Aku lagi seneng nih, gitu. Bukannya Tabrak aja ya. gitu. Terus nanti pas pulangnya dia ke rumah duka, terus dia cerita keberhasilannya. Padahal di situ orang lagi sedih Suasana semua. lagi berduka, ya. Gitu. Oh, oke. Nah, begitu juga yang sedih ya. Ya. Yang sedih kadang harus bisa, kalau orang Bandung tuh bilang ngiring bingah gitu ya. Harus bisa merasa ikut bergembira, ikut bangga pada waktu teman berhasil dia lagi gagal gitu. Oh ya sampai situ ya? Ya, Luar biasa. bisa seperti itu. Iya. Artinya saya bahagia untuk orang lain, untuk sahabat saya. Saya bahagia kalau kamu bahagia. Nah, Iya berat banget tuh. Nggak mungkin kayak itu bohong tuh cinta gitu. gombal ya. Gombal. Oh berarti kalau salah menempatkan diri, salah menempatkan emosi ya bisa fatal ya? Iya. Malah bisa membuat orang emosi beneran ya? Betul. Jadi ini orang kok maunya senang sendiri sih. Ya. Kalau Mungkin tadi saya tertarik tuh mengenai apa itu emosi. Emang ada berapa jenis emosi itu? ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal perasaan, kalau mundur lagi ya, perasaan manusia minimal yang kita tahu ada 4 lah ya. Ada afek yang isinya kasih sayang. Kasih sayang, oke. Seperti peri kemanusiaan atau peri kebinatangan ada nggak ya? Kita misalnya jalan nih mau ke kantor misalnya, di selokan ada anak kucing yang nggak bisa naik gitu ya, ngeong-ngeong sendiri. Nah itu wah ini kayaknya telat nih kalau ke kantor kalau nolongin dia. Ada Pak Satpam, Pak tolong Pak, gitu ya. Iya. Masih ada upayanya untuk seperti itu gitu. Kemudian ada emosi, ada juga mood, suasana hati. Oh ya mood. Ya. Lagi nggak mood nih gitu kan ya. Kalau misalnya orang yang gampang sedih kalau dia diputusin pacar lewat WA gitu kan. Itu terus mungkin isinya moodnya jadi semua emosi yang negatif ya. Ya. I see. Nggak ada di tengah-tengah kemudian hore aku bisa nyari lagi nih. Nggak ada gitu. Tapi begitu orang yang diputusin itu legowo atau dia bisa besar hati, maka dia berarti Tuhan kasih tahu saya bahwa itu bukan jodoh saya mungkin gitu ya. Bisa ke sana gitu. Ya. Oh begitu. No. Kadang-kadang ya kan emosi bisa dua hal, dalam hal saya emosi terhadap orang lain atau saya melihat orang lain terhadap saya. Ya. Nah,
baca emosi orang lain itu gimana sih? Supaya kita nggak salah baca itu loh kan. Tadi kan dari raut muka, Iya. dari gerak tubuh atau apa sebenarnya? Mungkin latihannya yang pertama mawas diri. Oke, mawas Yang diri. pertama introspeksi ya kali ya. Oke. Gitu. Self kritik gitu. Oke. Kalau saya ngomong begini, saya mau ngingetin temen nih, temen bikin salah nih. Tapi supaya dia nggak tersinggung, kayaknya saya harus Harus ngomongnya begini ngapain? deh. Oh, Gitu. oke, ya. Mawas diri itu saya rasa betul penting. Ya. Ya. Kemudian empati juga ya, yang Ya. dilatih bahwa sesedih apapun saya atau segembira apapun saya sekarang, saya harus bisa merasakan perasaan orang lain saat ini di depan saya. Iya. Ya, Jangan over ini ya. Ya. Kadang-kadang kan suka overacting dalam hal ada memperlihatkan saya lagi gembira banget. Ada Ya. kesombongan juga di situ kadang-kadang. Kadang saking kita sayangnya sama temen, dia begitu sedih kita langsung, oh kamu kenapa sih? Orang digituin lebih sedih lagi. Iya. Kayak terpancing emosi negatifnya gitu. Iya. Mungkin dia perlu waktu untuk merenung sejenak ya. Kita cukup nemenin mungkin nemenin, kadang-kadang nemenin di sebelahnya aja. Iya. Tidak ngomong apa-apa kadang-kadang pas itu. Bawain dalam minum bawain, gitu ya. Jangan bawain tisu. malah Jadi nangisnya. malah jadi beneran. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian strateginya ya. Strategi untuk mengelola emosi. Tadi yang pertama sadar emosi tadi. Ya. Kemudian kita juga bisa mempelajari kita itu gampang terbawa emosi. Triggernya apa sih biasanya? Gitu. Nah, tiap orang pasti mengenali itu sebetulnya. Kalau dia sering bicara dengan dirinya sendiri, kemudian betul. ya, kemudian kadang ngobrol berdua, biasanya sahabat yang paling deket, punya sahabat 5 tapi paling deket kalau curhat sama yang mana. Gitu. Seperti itu. Kemudian pada waktu emosi udah nyesek nih, nyesek sambil naik motor, pengen nabrakin orang gitu ya, salah lagi. Nabrakin ya, udah nggak bisa terkontrol lah. Pengen melampiaskan. Betul. Melampiaskan emosi. Sehingga yang perlu mungkin kita terapi nafas deh. Ambil nafas, dibocorin ya. Iya nggak apa-apa, ini kiat. Justru plusnya kita punya channel langsung bisa diterapkan. Ambil nafas lewat hidung kuat-kuat. Tahan yang lama. Nanti kalau latihan terus bisa seperti itu. Kemudian keluarkan lewat mulut sedikit demi sedikit. Oke. Itu sambil naik motor atau apa tadi kan contohnya naik motor tadi. Jangan merem ya. Tapi kalau di kamar sedih banget atau itu bisa sambil merem. Sambil merem. Merem membayangkan hal yang paling nyaman untuk kita. Kemudian latihan ini dilakukan. Tapi kalau lagi nyetir, lagi naik motor, jangan merem. Iya. Itu harus pasti, pasti judulnya jadi lain nanti itu. Nah, apa namanya? Ada orang bilang kalau orang suka terbawa emosi, sehingga dia tidak berpikir rasional. Ya betul. Kadang-kadang kan emosi itu mendominasi rasional kita kan ya, sehingga ya langsung gak terkontrol emosinya gitu. Gimana tuh cara misalnya? Ya denger misalnya gosip, lihat hoax gitu kan langsung terpacu kita tanpa kita berpikir tuh kayak nggak masuk akal gitu. Gimana tuh Mbak? Ini penontonnya juga ada yang muda-muda, ini biasa searching kali ya gitu. Ada REBT ya, Rational Emotive Behavior Therapy. Itu pada waktu kita lagi emosi negatif, biasanya negative thinking juga gitu. Pikiran jadi negatif juga. Kalau anak sekarang bilangnya overthinking juga, sampai nggak bisa tidur. Gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga yang perlu diingat adalah Tuhan itu kasih semua loh sama kita itu ya. Termasuk kasih akal. Nah, kadang kalau sudah emosinya
sampai ke ubun-ubun Iya. itu akalnya lama itu nggak dipakai gitu Ya, ya. ya. Nah, kalau kita belajar dari ilmu kedokteran, pusat emosi juga ada di otak. Gitu. Pusat pengolahan persoalan juga ada di otak. Gitu. Sehingga kita betul-betul harus fokus sebetulnya ya. Ya kita sendiri yang bisa ngendalin berarti, Ya, nggak mungkin betul. orang lain. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian latihan empati tadi. Ya. Kemudian latihan komunikasi. Oke. Bahwa kita ada bagusnya juga sih kalau kita tuh memperhatikan diri kita, tapi jangan lupa egosentris saja nggak cukup. Kita juga harus sosial sentris. Sosial sentris ya. Kita makhluk sosial juga. Ya, kapan kita selesai dengan diri kita kalau Ya. kita mikirin diri kita terus gitu. Oke. Begitu kita mikirin orang lain, oh ternyata banyak ya teman-teman atau orang lain sebetulnya yang lebih punya persoalan lebih gawat dari saya gitu. Ya. Puji Tuhan. Di situ malah kita merasa bersyukur. Betul. Banyak orang lain yang lebih sulit dari kita. Ya. Kenapa adik-adik sekarang, anak-anak sekarang muda-muda banyak jadi relawan? Di antaranya itu ceritanya ke saya, di antaranya Bu, biasanya mahasiswa saya ya, Bu kalau nolong orang terus orangnya kelihatan merasa kita bantu sekali gitu ya, terima kasih tuh rasanya. Ibadah gitu. Ya, rasanya persoalan yang lain tuh saya nggak dibayar apapun juga nggak apa-apa. Bahagianya beda Bu katanya. Emang banyak anak-anak sekarang yang melakukan socialpreneur gitu. Ya, dengan misi-misi tertentu. Apalagi kata anak sekarang katanya sangat concern sama SDG tuh katanya. Apa itu? Sustainability Development Goal. Jadi kemiskinan, merawat bumi, sampah, kelestarian alam, itu mereka concern sekarang itu. Jadi mereka melakukan sesuatu di situ. Oke, nah Mbak Unan, satu pertanyaan saya yang terakhir itu. Tadi kan dikatakan memang kalau sudah ke ubun-ubun itu kan cuma kita yang bisa mengendalikan. Betul. Dulu saya diberikan satu prinsip oleh orang tua saya. Jangan pernah ngambil keputusan kalau lagi emosional. Betul. Nanti nyesel katanya hasilnya gitu ya. Diendapkan dulu. Kalau anak generasi sekarang jangan posting kalau lagi emosian gitu ya. Nah, nanti nyesel postingannya itu ternyata. Betul. Harus cooling down ya. Cooling down dulu. Turun dulu. Kalau yang muslimah ambil air wudhu dulu gitu jam berapapun gitu. Seperti itu. Kalau yang Katolik mungkin ambil rosario gitu ya. Seperti itu sehingga kita fokus ke hal yang lebih menenangkan dulu. Cooling down kemudian, penting ya. Kemudian kita sedih juga begitu kan ya. Betul, dalam kondisi sangat sedih gitu kan ya. Katanya kalau orang lagi ngantre, jangan lihat ke depan, loket masih jauh. Tapi lihat ke belakang. 3 jam yang lalu kita di sana tuh katanya. Lebih panjang lagi masih di belakang kita. Oke, Mbak Unan, coba pesan terakhir untuk para pemirsa kita yang sedang belajar menata emosi. Menata emosi itu bisa dipelajari. Oke. Dengan kita kita bercermin diri, kita kita pelajari dulu emosi kita itu seperti apa saja sih, gitu. Kemudian kita latih seperti tadi sehingga kita mendapatkan perubahan untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih matang, menyeimbangkan antara rasio dan emosi, gitu ya, akal dan rasa. Gitu. Apalagi terutama anak-anak muda nih katanya. Overthinking itu. Yang suka overthinking kasih nasihat. Kadang karena orang terlalu baik, gimana ya? Terlalu baik salah juga ya. Terlalu baik sehingga
Kalau ada teman minta tolong itu selalu iya. Padahal dia Nggak berani ngomong tidak ya juga. tidak berani mengatakan tidak. Iya. Padahal bisa kok asertif sambil sopan, Ya, ya, asertif sambil hormat itu bisa. ya, ya. Kita menolak tapi kita katakan saya mungkin bisa menolong tapi misalnya tunggu sekian waktu Kapan lagi ya? Atau atau sebatas saya apa ya gitu. saya untuk saat ini bisa menolong apanya aja gitu Iya, dulu iya. ya. Oke. Mungkin seperti itu. Tuh teman-teman nggak usah takut, jangan baperan, jangan overthinking. Tadi Mbak Una sudah menyatakan menjadikan banyak sekali kiat-kiat dimulai dari mawas diri, gitu ya. Kemudian kita mencoba empati, Iya. gitu kan ya. Empati itu penting, jadi kita menempatkan diri kita pada orang lain di situ. Saya rasa kalau kita bisa mengelola, menata emosi kita, maka hidup akan menjadi indah. Iya. Betul ya? Betul. Nah, Betul soalnya yang sekali. namanya senang atau susah sebenarnya ya kita sendiri yang bisa merasakan, bukan orang lain kan. Betul. Nah, nggak mungkin tetangga bisa menentukan emosi kita. Oh, terima kasih banyak ya. Enggak. Teman-teman, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada saat ini dan salam Salam pemenang.